Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kasluran dan Penyelenggara Haji Bapak Haji Bambang Sumiti SHMA. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Longgi Bapak Haji Nur Ahmad Humayuni SAG MAG dan Bapak Haji Wayan Syahdan selaku Ustadz dan penceramah pada hari ini. Yang kami hormati penasehat KWM Polri Bapak Witki Narko, Bapak Haji Misbahuddin Faridah dan Bapak Suroso. Yang kami hormati pula Ketua KWM Polri Bapak Asep Takiana. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Majelis Taklim Ramayana Sadin Multi Permai dan Dewata Permai. Dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu KWM Polri serta rekan-rekan Foreign Polri dan adik-adik yang kami cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tanpa ada halangan. Kita dapat berkumpul halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara dan doa, yang kelima penyerahan hadiah penilaian pengetahuan agama, yang keenam pembacaan puisi, yang ketujuh istirahat yang diselingi hiburan anak-anak dan remaja forum, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama, mari kita buka pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 158 yang akan dibawakan oleh Saudari Faradila dan tilawah oleh Saudara Eko. Kepada Saudari Faradila dan Saudara Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah. Inni rasulullah
Fa'aminu billahi wa rasulihim nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-A'raf 4 di ayat 158. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tidak bercaci dan yang Maha Penyayang rahmat saya. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah kepadamu semua, bukan hanya untuk orang Islam saja, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Nabi dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, sambutan yang disampaikan oleh Ketua WF Polrestabes kepada Bapak Asep Kartiana, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang kami hormati, terutama yang terhormat Bapak Haji Bambang Sumantri SHMA, Kasih Urais dan penyelenggara haji dari Kementerian Agama Kabupaten Badung, selamat datang Bapak. Juga kepada Bapak Haji Kumaini SAG, Kawa Kecamatan Mainwi, juga terima kasih atas kedatangannya Bapak. Terutama Bapak Haji Wayan Syahdan, dan beliau di tengah-tengah kita yang memberikan satu ceramah, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pun kepada Bapak penasihat KWM Polri, juga Bapak ibu-ibu pengurus KWM Polri, serta hadirin hadirat yang alhamdulillah pada hari ini bisa kita berkumpul bersama, terutama para undangan dari Majelis Taklim, dari Ramayana, Dewata Permai, Mutisade. Kami mengucapkan selamat datang dan ada di tengah-tengah kami. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh KWM dan Forum Perisadi Mainwi Badung pada 12 Rabiul Awal 1434 Hijriah ini, atau berkenaan dengan 24 Januari 2013, yang mana kita selalu memberikan sesuatu atau memiliki suatu hal yang sangat positif di antara kita, yaitu dengan menyelenggarakan acara ini, yang tentunya Bapak dan Ibu-ibu dengan kedatangan Bapak undangan Dr. Man dari kalangan pemerintah ini adalah suatu penghormatan bagi kita semua,
berkali-kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang begitu ada di tengah-tengah kita. Walaupun Bapak dan Ibu-ibu, penyelenggaraan kami ini begitu sangat sederhana, mohon dimaklumi karena kalau kita dengar di tempat lain atau ada di kelompok lain, musolanya bagus ya, masjidnya bagus ya, tapi mana tuh KWMKRI belum ada. Tapi ini adalah bukan menyurutkan kita untuk tetap berkarya, ya, tetap kita walaupun pindah dari rumah ke rumah, tidak menyurutkan semangat kita, ya adik-adik ya, semuanya untuk tetap berkarya. Semoga Allah tetap ada pada lindungan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, perlu juga diketahui bahwa dalam rentang waktu sekian lama secara fisik memang kami tidak bisa menyelenggarakan yang begitu sempurna, namun kami tetap secara aktivitas minimal dalam 1 bulan itu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, pengajian rutin Bapak dan Ibu-ibu setiap minggu ketiga, setiap minggu ke pertama antara ibu-ibu atau bapak dan ibu-ibu selalu ada. Begitupun kami dari pengurus mengucapkan yang sedalam-dalamnya terima kasih yang dalam-dalamnya pada Bapak Penasehat, dalam hal ini Bapak Haji Misbah, yang telah bisa mendidik remaja-remaja. Alhamdulillah antara 15 sampai 20 remaja bisa belajar keagamaan, dan ini perlu didukung, perlu didorong oleh ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang mempunyai anak remaja. Dalam globalisasi ini, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati sahabat saya Bapak Haji Wayan Sadar, yang kami hormati para sesepuh bini sepuh di jajaran kepengurusan KWM KORI, seluruh atau segenap pengurus KWM, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati. Dengan tiada bosan-bosannya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Saat ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim, bertatap muka, berpandang mata, bertaut hati, dalam rangka juga yaitu mengenang kembali kelahiran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh Allah dicatat sebagai amalan solehan makbulan. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan, manusia yang sempurna baik akhlak maupun fisiknya, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti di yaumil akhir kita selalu berharap mudah-mudahan dengan seizin Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami dari Kementerian Agama terus terang aja memberikan apresiasi yang luar biasa di KWM KORI ini, dan kami mohon maaf mungkin apabila ada event-event tertentu kami belum bisa hadir karena ada acara yang sama. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kami juga berbahagia bisa bertemu dengan para bapak dan ibu. Inilah yaitu kelebihannya majelis taklim atau RWM apapun namanya, yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau dilakukan siang monggo, dilakukan malam pun juga tidak masalah, di masjid pun juga silahkan, di jalan pun nggak ada masalah. Ini kelebihan dari lembaga majelis taklim KWM ataupun namanya yang selain itu. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Kementerian Agama berpesan dengan adanya peringatan yang selalu kita lakukan secara rutinitas ini. Peringatan Maulid Nabi itu bisa diibaratkan
keterkaitan antara awan, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Awan itu diibaratkan bahwa itu adalah apa itu pas saat hari malam, pelaksananya, meriahnya. Kemudian hujan itu jatuh ke bumi, menghujani apa itu tanam-tanaman. Bagaimana dengan buah yang akan dihasilkan oleh yaitu tumbuh-tumbuhan itu? Hasilnya setelah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kami harapkan. Yang berikutnya, terima kasih pula ini tadi Bapak Asep dengan semangat yang luar biasa. Jadi walaupun di tempat lain mungkin tempatnya kondusif gitu ya, insya Allah di sini pun juga sama kondusif. Apa ini? Apa Bu ini Bu? Ya telur. Ini bunga telur namanya. Ini perlu dijelasin kepada anak-anak kita. Nilai filosofis apa? Ternyata Pak Asep tadi itu mengikuti nilai filosofisnya. Kenapa kok pakai pohon pisang? Gitu ya. Ternyata pohon pisang itu pohon walaupun belum berbuah beranak pinak terus. Walaupun ditebas, yaitu tetap muncul lagi, yaitu dedawannya. Intinya apa? Walaupun keterbatasan sarana prasarana, tetapi tidak mensurutkan tekad dan semangatnya untuk membina warga muslim yang ada di Bari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah semuanya. Allahumma amin. Dari anak kecil sama anak tua itu lebih enak anak kecil gitu. Mudah dipahami. Ternyata anak-anak memang, coba kalau pukulnya nggak pakai seragam malah jelek. Intinya apa? Walaupun berbeda-beda sarana prasarananya, mempunyai tugas sendiri untuk tujuan yang satu. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak menjadi anak yang soleh maupun yang salihah. Allahumma amin. Yang kedua, dengan peringatan ini memang tadi kita memberikan pembelajaran minimal anak-anak ini yaitu lebih mengenal lagi dan lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW dengan baca sholawat Nabi. Ya, saya nggak banyak ngalam, nanti Pak Haji Wayasakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Bambang atas sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahyan Syahdan. Kepada Bapak Haji Wahyan Syahdan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binurihi kitabil mubin wa ja'alal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kadzar'in akhraja sat'ahu fa'adzarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu dzurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Shadaqallahul 'adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani faqad
ma'iya fil jannah. Wa qala aidan qul ya ayyuhan nas taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur rasul. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dalam silaturahim ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita, menjadi ibadah kita, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bapak-bapak, terutama Bapak Bambang, Mas Humaini, Bapak Haji Misbah, dan bapak-bapak semuanya yang mudah-mudahan semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ibu-ibu semua, mudah-mudahan semua dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang sudah ibu lakukan, bapak-bapak lakukan, ini adalah tanda bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mudah-mudahan semua menjadi penghuni surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, faqad, maka sungguh ma'i, bersamaku fil jannah, maka dia sungguh bersamaku berada di surga. Ibu-ibu mau di surga? Mau di surga? Alhamdulillah. Jadi kalau betul-betul mau di surga, mari kita lihat surat Al-Fat ayat ke-29. Yang bawa Quran boleh buka, silakan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi Muhammad tidak, nanti silakan buka sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh yang belakangnya itu Haikal, siapa namanya itu, agak lupa, Husain Haikal, halaman 210. Di sana dijelaskan, aku jangan kau puji seperti Bani Israel, ya, memuji nabinya yang bernama Nabi Isa. Fakulu, maka kalian katakanlah, Muhammad, ya, aku ini adalah abduhu wa rasuluhu. Katakan aku ini hambanya dan utusannya. Ini artinya Nabi betul-betul orang yang tidak mau meninggikan dirinya, sok mau dihormati, tidak. Tapi Nabi orangnya low profil, orangnya sempurna. Ketika beliau berjalan, ada yang berdiri untuk menghormat, beliau tidak mau, duduk aja, biasa saja. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, meskipun Allah yang memuliakan, malaikat memuliakan, Nabi sendiri tidak minta dimuliakan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita adalah pengikut beliau yang tentu sangat menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini mengaku pengikut Muhammad, berikutnya, berikutnya Rasulullah di ayat itu dijelaskan oleh Allah, walladzina ma'ahu, orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, orang yang bersama Nabi Muhammad itu
Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran. Yang pada zaman itu Rasulullah ngajarin tegas terhadap orang kafir. Tegas terhadap kekafiran. Kalau kafaro menurut bahasa itu artinya tertutup. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad harus ittiba kepada Rasul. Ibu umat Nabi Muhammad, betul? Bapak-bapak insya Allah umat Nabi. Tapi apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Ini perlu dipertanyakan. Sama dengan kita kenal Pak SBY, kenal saya rakyatnya. Tapi apa Pak SBY kenal dengan kita? Enggak. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, satu, tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Nabi akan wafat, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua hal. Ada yang bahasanya ma'itamassa'tum bihima, sama dengan wa'tasimu bihablillah. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Ada yang pada matanya lain, falan tadillu abada, maka dia tidak akan sesat selamanya. Nah, dijelaskan amroini itsnaini di matan yang lain ialah Al-Quran wa sunnat nabikum. Ada di matan yang lain Al-Quran wa sunnatur rasul. Jadi dua yang diwarisan ditinggalkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasul itu apa? Ya Islam ini, Ibu. Sunnah Rasul itu apa? Ya kehidupan kita ini di sunnah Rasul. Jadi kita yang namanya asyidda'u 'alal kuffar, hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, hal-hal yang halal yang sudah dihalalkan oleh Allah, tidak boleh kita mencampur adukkan. Yang halal ya sudah halal, yang haram jangan sekali-kali disentuh. Nah itu apa yang haram? Ya banyak. Yang sekarang sudah menjadi agak kurang disenengin gitu. Sebenarnya Rasul itu kalau bepergian tuh, kalau laki-laki perempuan bepergian bukan mahramnya nggak boleh. Tapi sekarang kalau begitu Allah terlalu fanatik. Padahal Rasul jelas menyatakan la yu'addu ahadukum bimra'ati illa mahramun. Jangan seorang perempuan berjalan ya dengan jangan seorang perempuan berjalan dengan seorang laki-laki kecuali dia mahram. Nah, sekarang boncengan biasa. Padahal itu bukan keluarganya, bukan suaminya, bukan adiknya, bukan kakaknya. Ketemu di jalan bonceng, man kasihan deh kalau dia sendiri. Nah, kalau pegang agama nggak usah, lebih baik kasih ongkos, naik taksi. Nanti kalau timbul fitnah, kita yang menyebabkan timbul fitnah. Kenapa? Tadi buku itu sama bapak itu boncengan ya, ada apa ya? Timbul fitnah. Padahal sebenarnya ingin menolong. Pokoknya pegang Al-Quran, pegang sunnah Rasulullah, insya Allah selamat selamanya. Yang pertama Bu ya, keras, tegas terhadap kekafiran. Yang kedua, ruhama ubainahum. Halo Ibu. Ciri orang pengikut Nabi Muhammad yang kedua adalah kasih sayang di antara mereka. Nabi Muhammad kalau kasih sayang tidak hanya sesama saja, kepada yang beda agama, beda keyakinan, Nabi Muhammad tetap sayang, bahkan dengan musuhnya. Ingat ketika Nabi Muhammad dikejar oleh Suraqah yang ingin mendapat 100 unta hadiah kalau siapa yang bisa membunuh Nabi. Begitu dia mengejar dan terjatuh di depan Nabi Muhammad, apa yang terjadi ketika Suraqah udah gemeter, pedangnya terlempar,
Nabi Muhammad bangunkan, Nabi Muhammad usap kakinya, kemudian Nabi Muhammad balut kakinya yang sobek, yang luka gara-gara dia tersungkur dari atas kudanya padahal mau membunuh Nabi Muhammad. Silakan baca di Qisasul Anbiya. Begitu dia jatuh, diambil surbannya Nabi, dibersihkan, dibalut, dia menetes air mata Surakah. Karena ternyata yang ia musuhi ternyata orang yang berakhlak mulia, dan akhirnya dia masuk Islam gara-gara Nabi tidak membalas kejahatan daripada Surakah itu. Ruhama'u bainahumnya, walaupun dia terhadap musuhnya. Nah, kita sama umat Islam kasih sayang itu, mari kita kalau Nabi mau ke lapangan aja, mau sholat Idul Fitri, beliau ketemu anak kecil, ternyata dia nangis, ditanya kenapa kamu menangis, anak kecil itu mengatakan, iya, teman-teman saya bisa bergembira, sementara saya tidak punya ayah, saya tidak bisa bergembira, saya tidak punya ibu, saya tidak bergembira seperti yang teman-teman alami. Akhirnya anak itu dibawa ke rumah, disampaikan sampai di rumah, tolong Aisyah, ini anak yang tidak mampu, anak yatim, kemudian dirawat. Begitu sayangnya beliau. Apakah kita ini sudah begitu? Jangan-jangan kita termasuk orang pendusta agama. Tapi insya Allah di saat Timkor ini tidak ada yang begitu. Semuanya adalah umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga cirinya, tarohum ruk'an sujada. Halo Ibu, ciri pengikut Nabi Muhammad yang ketiga apa? Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Namanya ngaku umat Islam kok nggak sholat, itu belum Islam, Pak. Karena namanya orang Muslim itu orang yang berserah diri kepada semua aturan Allah. Coba lihat terjemahan. Muslim itu artinya mengikuti aturan Allah. Kalau udah mengaku Muslim, tidak sedikit pun membantah aturannya Allah. Maka Allah menyatakan, tarohum, pengikut Nabi Muhammad tuh kamu lihat mereka ruk'an sujada, ruku dan sujud. Artinya kalau ngaku umat Islam tuh sholat jangan sampai ditinggal. Bahkan Rasul menyatakan begini, awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah as-sholatu. Yang pertama-tama akan dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Halo, yang tadi pagi masih sholat subuhnya terlambat, jangan alasan panitia Isra Mi'raj, panitia Maulid, kenapa kesiangan subuh? Aduh semalam capek, ngantuk aku. Kenapa? Maulid Nabi. Kenapa? Isra Mi'raj. Padahal memperingati Nabi, memperingati perjalanan Nabi gitu. Tapi kok malah sholatnya ketinggal? Nggak bener namanya. Tidak, apa yang diingin dicapai oleh peringatan itu tidak tercapai. Nabi itu kalau menjadi umat Nabi Muhammad, belum waktunya adzan udah nyampe di masjid. Nabi datang paling awal, pulang paling akhir. Umatnya banyak yang datang paling akhir, pulang paling. Sandal uang di jeep sambil bawa sandalnya orang lain. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Iya Bu. Ya, yang pertama akan dihisab adalah sholat. Dan kalau orang betul-betul sholatnya baik, mohon maaf ibu-ibu, insya Allah sholat itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti itu. Karena apa? Allah menyatakan di dalam surat Al-Kabut, kalau kamu sudah menegakkan sholat yang benar, sholat itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Orang kalau mau berbuat maksiat ada aja yang ngingetin. Jangan. Coba aja ibu kalau baca Rabbik firli, ampuni saya. Masa baru ikhlas sama Allah, ya Allah ampuni saya, habis itu kok nyolong sandal. Gak pantas dong.
Robik Firli, warhamni. Habis itu pulang-pulang terus berantem. Oh, warhamni. Rahmati saya. Wajibur dicukupi, habis itu kok tidur-tiduran nganggur, nggak mau bekerja, nggak bener itu. Dalam sholat kita itu sudah ada hidup kita sebenarnya. Maka itu ada atharis sujud, itu bekas sujud itu ketika di luar sholat tetap terbawa bagaimana sholat kita ini bisa di tingkah laku kita, perbuatan kita sesuai dengan sholat kita. Itu namanya tarohum rukaan sujud. Yang keempat ciri pengikut Nabi Muhammad, setelah kita disuruh oleh Allah supaya memperhatikan, kita tarohum rukaan sujada. Yang keempat, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Pengikut Nabi Muhammad itu cirinya tidak diam, mereka mencari karunia Allah. Jadi kalau orang Islam itu hanya dari masjid ke masjid, tidak mau bekerja, itu belum orang Islam yang sebenarnya, Ibu. Justru Islam sebenarnya itu Islam yang kehidupan yang nyata ini. Waktu ibadah, waktu bekerja. Jangan dibalik. Waktu bekerja kepinginnya sholat, salah itu. Karena waktu-waktu sholat itu sudah pas waktu-waktu istirahat kita. Asar, kalau tidak bisa di awal waktu, makanya itu ada waktu panjang. Di tengah atau di akhir. Jam pulang itu pasti dapat sholat. Jangan sampai sholat kita tertinggal. Maka kalau Rasulullah menyatakan tadi, fa'idha soluhat sairu amali, kalau sholatnya baik, yang lain pasti baik, insya Allah iya. Kalau dia bisa sholat tepat waktu, ibu-ibu. Halo, siapa yang dapat arisan? Ya, panas Bu ya. Katanya Pak Haji Misbah pakai blower kayak di Minang nih, ya bagus ya. Jadi bisa langsung tidak dingin ya. Ya daripada malam kedinginan kan enak, siang agak bisa kipas-kipas. Ya. Sedikit lagi Bu, biar satu ayat ini selesai. Jadi umat Islam itu sholat jangan ditinggal, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, mencari rizki Allah, tapi rizki yang diridhoi oleh Allah. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung, fimahum fi wujuhim min atharis sujud. Kamu melihat mereka umat Nabi Muhammad ada atharis sujudnya, ada bekas sujudnya. Bekas sujud yang dimaksud adalah sholat kita ini bisa kita nyata laksanakan, bisa kita perlihatkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita sholat itu disuruh berjamaah, apa-apa ya nah yang penting korupsi nggak usah berjamaah, yang baik-baik berjamaah. Dan ingat, dalam sholat berjamaah itu ada silaturahim, ada kasih sayang, saling kenal. Yang dulu kita nggak kenal jadi kenal, oh ternyata ini sama-sama muslim bisa. Maka itu jangan sampai kita ini sudah jaraknya jauh-jauh terus tidak ada kumpul-kumpul molek macam begini. Ini akan menyulitkan kita saling kenal. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Bapak Ibu sekalian, ciri pengikut Nabi Muhammad, ciri Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu sudah sejak Injil di dalam kitab Taurat, kitab Injil sudah disebutkan. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwa kita ini sebenarnya Islam ini diketahui oleh kitab Taurat dan pengikutnya dan pengamalnya, dan Injil dan pengamalnya itu seperti dia kenal ayahnya sendiri. Jadi bukan tidak kenal, mereka sudah tahu inilah Islam, agama yang terakhir. Dan di hadis disebutkan, Bapak Ibu sekalian, ciri pengikut Nabi Muhammad itu, Isa diberitahu oleh Allah, ya Isa, ini ba'ithum min ba'dika ummatan. Wahai Isa,
aku akan bangkitkan kepadamu umat in asabahu ma yuhibbuna fahamidu wa syakaru. Itu di hadis qudsi. Nanti silakan buka hadis qudsi bab syukur kalau tidak khilaf saya. Wahai Isa, aku akan utus sesudahmu satu umat, aku akan bangkitkan sudahmu satu umat in asabahu ma yuhibbuna. Cirinya apabila mereka mendapat apa yang menyenangkan, dia pertama yang ucapkan fahamidu, dia memuji Allah, wa syakaru, dia bersyukur. Saya kira umat Islam Indonesia ini betul-betul kayak yang hadis ini. Kenapa? Sedikit alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, nggak apa-apa meskipun sedikit alhamdulillah. Kadang-kadang meskipun jatuh alhamdulillah masih nggak patah gitu, alhamdulillah masih. Karena apa? Itulah ciri pengikut Nabi Muhammad. Artinya apa? Meskipun mendapat musibah, mendapat yang menyenangkan, dia tetap bersyukur. Bersyukurnya apa? Untung tidak terjadi musibah yang lebih keras. Kalau bersyukur kepada Allah yang berupa kebaikan, alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Nah, ciri kedua di hadis itu disebutkan wa in asabahu ma yakrahu, apabila yang menimpa mereka sesuatu yang tidak menyenangkan, ihtasabu wasobaru. Kalau dia menimpa yang tidak menyenangkan, dia introspeksi, dia bersabar. Apa ibu-ibu sudah begitu? Apa ibu-ibu sudah begitu? Insya Allah. Besok kalau kurang dikasih duit ya sabar ya. Terus dikurangi lagi suruh bapak sing belanja dhewe ya. Karena apa? Nggak cukup, sekarang naik kabeh katanya ya. Naik semua bapak-bapak. Jadi sekali lagi, kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad jangan tanggung-tanggung. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Sholat subuh memang berat. Kalau yang biasa kesiangan, sholat subuh memang berat. Tapi Allah sediakan qobliyah subuh. Sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ibu kalau buka Bulughul Maram, lihat bab sholat tatawu. Di sana dijelaskan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat subuh, qobliyah subuh dan sholat subuh itu soal ada yang mengatakan qobliyah subuh itu sholat fajar, betul. Ada yang mengatakan sebelum masuk waktu subuh itu sholat fajar, monggo. Tapi yang lebih sahih itu yang saya temui, qobliyah subuh itulah sholat fajar. Yang di sana dijelaskan bahwa sholat qobliyah subuh, tentu orang sudah qobliyah subuh tentu sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Barang siapa yang bisa sholat isya berjamaah, maka sama dengan ia sholat separuh malam, sama dengan dia terus sholat separuh malam. Maka jangan malas sholat jamaah. Yang kedua, barang siapa yang sholat subuh bisa berjamaah, maka orang itu sama dengan dia sholat sepanjang malam. Hadisnya sahih, silakan buka nanti di buku di kitab Bulughul Maram bab sholat sunnah. Nah, kalau mengikuti, kalau betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Jangan aku umat Nabi Muhammad tapi tidak mau sholat. Sholawat yang banyak. Karena apa? Karena sholawat itu adalah sama dengan kita mendoakan Nabi Muhammad. Nah, yang paling banyak sholawat, yang paling banyak sholatnya. Kalau Allah menyatakan di Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu. Buktinya Nabi Muhammad itu sehari tidak kurang
bagi orang Islam yang sholat 5 kali, Bu, sholat 5 waktu, sholat maktubah itu lengkap dilakukan, minimal kita menyebut Nabi Muhammad 45 kali. Syahadat Nabi Muhammad disebut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solawatnya 4 kali disebut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali, ditambah syahadat 1 kan 5 kali. Sholat yang 1 tahiyatnya hanya subuh, yang lain 2 kali. Yang 2 kali berapa? 4 sholat, berarti 10 kali 4 40, tambah 5 45, itu baru sholat fardu, belum sholat. Kalau kita melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah yang makbul, yang muakkad, itu kan minimal 5. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu sudah 5 lagi, berarti 5 kali 5 25. Kita mohon maaf kalau rajin sholatnya duha, sholat malam, itu bisa lebih dari 150 kali menyebut Nabi Muhammad setiap hari. Hitung aja sendiri, pokoknya setiap tahiyat 5 kali. Sekarang tinggal sholat apa yang Bapak lakukan? Sholat malam 11, mau 13 boleh, tambah iftitah, mau 23 monggo, sakuatnya sampai isuk juga boleh. Tapi jangan sekali sholat besoknya libur setahun, bener itu. Karena Rasulullah menyatakan adwa muha wa ingkolla, yang penting lestari, dawam, istiqomah meskipun sedikit. Tapi jangan udah lama mau sholat malam cuma 2 rakaat wis lumayan. Tapi ya keterlaluan kok, suwe-suwe kok siji terus 2 rakaat terus. Kalau bisa selanjut. Intinya peringatan Maulid ini saya ingin sampaikan, kalau menjadi umat Nabi Muhammad jangan tanggung-tanggung, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, beliau pun tetap sabar. Beliau tetap berjuang. Beliau tidak hanya main perintah sebagai seorang panglima perang, seorang kepala negara, seorang kepala rumah tangga, tapi beliau masih sempat untuk mengurusi anaknya. Ketika cucunya naik di punggungnya, beliau juga tidak marah. Ketika beliau digencet sama musuhnya juga beliau bisa bersabar. Ketika kulit ari daripada anak unta dipakai nutup ketika beliau sholat juga beliau sabar, tidak membalasnya sampai Fatimah ngangkat ya. Silakan dibaca di sejarah Nabi Muhammad, itu di kisah Anbiya juga ada. Kemudian ketika Nabi di rumah juga begitu, tidak segan-segan kalau istrinya tidak sempat, dia juga masih bisa mencuci bajunya sendiri. Tapi ini dijadikan alasan sama ibu-ibunya, saya sampai dimarahin sama suami-suami. Nabi jahit baju sendiri, nyuci sendiri, kok bapak kok nggak mau gitu. Nah itu besoknya ada yang protes ke saya, ini Pak Ustadz gara-gara nyampein begitu. Loh memang begitu Rasulullah, tapi yang penting itu saling pengertian. Jangan bapaknya suruh nyuci aja. Nabi kan begitu, emangnya bapaknya Nabi, tapi ngikutin Nabi juga boleh. Jangan terus ibu petinggram terus bapaknya suruh nyuci. Enggak pak, bapak udah enggak nyuci, ibu juga enggak nyuci, yang nyuci mesin. Nah, enggak masalah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tidak enak kalau saya panjang-panjang karena ibu sudah jual sate semua. Kipas-kipasan. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kasih kesempatan yang mau soal. Doa. Mau doa dulu katanya. Ya. Jam berapa ini Pak? Jam 12. Zuhur ya. Bapak Ibu sekalian, monggo kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin segera punya tempat untuk berkumpul, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan acara ini adalah merupakan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Yang mengeluarkan harta mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan semua anak cucu kita tetap di jalan Allah, tidak ada yang menjadi kafir, tidak ada yang menjadi murtad. Mudah-mudahan tetap bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat, al-Fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allah ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bihidayatin kama nawwara asy-syamsa wal qamara wan nujuma ilal ardh. Allahumma nawwir absarana bihidayatin kama nawwara asy-syamsa wal qamara wan nujuma ilal ardh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wan ni'mah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dunya wal akhirah. Amin. Acara selanjutnya penyerahan hadiah penilaian pengetahuan agama yang akan kami serahkan pelaksanakannya kepada Saudari Faradilah. Dipersilahkan. Amin. Kami ucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat ridho dan rahmatnya kami dari pengurus Forum Remaja Muslim KWM Polri dengan didasari yang pertama ingin meningkatkan pengetahuan di bidang agama, yang kedua ingin mengevaluasi sejauh mana pengetahuan agama tersebut kami miliki, yang ketiga ingin mengisi dan berpartisipasi dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kami telah menyelenggarakan kegiatan perlombaan di bidang agama yang dibimbing oleh Bapak Haji Misbahuddin Faridas sebagai penilai
yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 bertempat sebagaimana biasa kami mengaji dan mengkaji ilmu agama di Jalan Geria Manggala 1 nomor 61 mulai pukul 7.30 WITA sampai dengan pukul 11 WITA, yang diikuti oleh 15 orang remaja putra-putri dengan materi perlombaan sebagai berikut. Yang pertama ilmu tajwid, yang kedua sejarah Islam, yang ketiga menyusun ayat-ayat surat pendek, yang keempat melafalkan hafalan surat-surat pendek. Dengan hasil perlombaan sebagai berikut. Yang pertama penguasaan ilmu tajwid, juara pertama Zila dengan nilai 80. Juara kedua Fida dengan nilai 70. Juara ketiganya Rizky Ismail dengan nilai 60. Dua, pengenalan sejarah Islam dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Juara pertama Oni dengan nilai 90. Juara kedua Tiar dengan nilai 80. Juara ketiga Erik dengan nilai 70. Yang ketiga menyusun ayat-ayat surat pendek dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Juara pertama Fida dengan nilai 100. Juara kedua Sevia dengan nilai 90. Juara ketiga Oni dengan nilai 80. Yang keempat melafalkan hafalan surat-surat pendek dari babak penyisihan, semifinal, dan final dengan cara mengundi surat-surat tersebut. Juara pertama Fida dengan nilai 100. Juara kedua Dede Rizky dengan nilai 90. Ketiga Eko dengan nilai 80. Demikian kami laporkan hasil pelaksanaan kegiatan perlombaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Inis Bahudin Faridas selaku penilai yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan lomba ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang setimpal. Kami mohon maaf kepada para peserta bila ada kekeliruan dan kesalahan selama perlombaan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, kawan-kawan remaja lebih siap lagi dan tetap berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dilanjutkan dengan terima kasih kepada Bapak Haji Bambang Sumatri. Bapak mungkin bisa foto bersama dulu kan Pak? Aku nggak dapat tadi. Terima kasih kepada Bapak Haji Bambang Sumantri SHMA. Yang kedua, pengenalan sejarah Islam dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Juara pertama Oni. Juara keduanya Tiar. Juara ketiga Erik. Erik mungkin nggak datang, bisa diwakili sama yang Dede, formalitas saja.
disampaikan oleh Bapak Haji Nur Ahmad Humaini. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Haji Nur Ahmad Humaini. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat surat pendek. Dari babak penyisihan, semifinal dan final, juara pertama Fida, juara keduanya Sevia, juara ketiga Oni. Hadiah akan disampaikan oleh Bapak Witminarko. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Witminarko. Perlombaan yang terakhir ini melafalkan hafalan surat-surat pendek dari babak penyisihan, semifinal dan final dengan cara mengundi surat-surat tersebut. Juara pertama Fida dengan nilai 1. Diborong. Juara kedua Dede Rizky. Juara ketiganya Eko. Eko manis. Hadiah akan disampaikan oleh Bapak Haji Misbahuddin Faridas. Silakan Bapak. Kami persilakan. Demikianlah laporan kami dari perwakilan Koremkori untuk pembagian hadiahnya. Kemudian acara dilanjutkan oleh MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah sebaik-baik manusia yang pernah dilahirkan di dunia. Dengan lisannya, orang-orang kafir tunduk dan menanggalkan kekafirannya. Dengan senyumnya, hati sekeras batu menjadi lunak, luruh, cair seperti air. Dengan kesabaran dan kerendahan hatinya, orang-orang yang menganiaya tertaklukkan. Dengan kehalusan budi bahasanya, angin merebak, sejuk dan harum, merasuk dalam jiwa-jiwa yang kering, membasahi nurani yang dahaga akan kebenaran. Dialah Muhammad Rasulullah SAW, ulul asmi yang menjadi suri tauladan dan sebagai rahmatanil
alamin. Sepak terjangnya menebarkan keharuman ke seluruh jagat raya, mengilhami dan senantiasa hidup dalam jiwa orang-orang yang berpikir. Tiada yang mampu menjadi legenda sehebat dan semasyhur engkau. Peristiwa-peristiwa yang menyertai jejak langkahmu telah menjadi wasiat dan suri tauladan yang takkan pernah terhapus hingga akhir zaman. Semuanya bening, sebening pesta yang kilau cahayanya bersinar terang, menyinari hati-hati yang gundah, menyinari jiwa yang gelap sepanjang masa. Dialah Nabi Muhammad, Nabi junjunganku, idolaku. Wahai junjungan dan pelita kami, engkau adalah pembaharu terbesar. Pelayanan yang engkau berikan kepada umat manusia tiada tertandingi. Engkau suluhkan cahaya kebenaran. Engkau bukakan pintu menuju kemajuan paripurna. Wahai panutan kami, engkaulah pembawa ajaran yang paling sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan puisi oleh Saudari Fida. Acara selanjutnya adalah istirahat yang akan diselingi dengan hiburan busana muslim anak-anak. Nova kelas 4 Ini Nova. SD 4. Berikutnya Alia Putri dari Ibu Teguh. Ini dia Ini Ibu yang Teguh. juara pertama. Sekali lagi Ibu Teguh waktu Mengadakan umur lomba 8 tahun Muharram seperti ini juga. busana muslim. Aduh, cantiknya.
aja nih dengan motif merah, dominasi dari hitam dan putih. Ini nggak pedes. Lenggoknya seperti Linda Hayanti. Kelihatan imut-imutnya. Aduh, Itu manisnya ya. Selanjutnya adik kita yang paling kecil mungil namanya Mbak Iya ya. Ayo sayang jalan sayang. Iya. ini dia cikal bakal Jalan, sayang. artis Jalan, sayang. Polri Sading. Iya, maju ke depan sedikit, kelipkan matanya. Ayo, 1, 2, 3, tepuk tangan. Baru kita semangat, kasih semangat. Aduh, cantik, coba lihat imut-imutnya. Ayo dong jalan. Jalan sayang, jalannya gimana jalannya? Iya, berikutnya Bang Nuri. Berikutnya Aura Kasih ada di sini. Tepuk tangan semuanya sekali lagi. Keluarga Polri Sading untuk semuanya. Jalan. Kenapa jangan nangis? Ayo terusin. Ya demikianlah tadi penampilan Pada fashion show Bapak dan anak-anak bersama dari KWM Polri. menikmati hidangan ala kadarnya sambil melihat lenggong-lenggong ke anak-anak kita. Begitu lucu, begitu menawan dan terpancar keindahan di muka raut mukanya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Demikianlah tadi persembahan dari adik-adik KWM Polri. Perlu juga diketahui bahwa apa yang ditampilkan oleh adik-adik kita tadi tujuannya adalah untuk menambah keberanian adik-adik untuk tampil di depan umum. Selanjutnya akan kami persembahkan hiburan rebana remaja Forum Polri yang akan membawakan 2 lagu, yaitu lagu pertama Sholawat Nabi dan lagu yang kedua Ibu Muhammadku. Kepada rebana remaja Forum Polri, waktu dan tempat dipersilakan. Kurang 1 ini. Belum siapa anak-anak? Ayo. Nauren. Ini Kak. Yang lewat.
Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, balik makasih dan nawar demi cintamu ya Allah padamu Muhammadku, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah, salamu alaik ya Rabbi asyhadu wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammad ya Rabbi bil Mustafa, balik makasih dan nawar demi cintamu ya Allah padamu Muhammadku, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah, salamu alaik ya Rabbi asyhadu wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarkanlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku ya Rasulullah, salamu alaik ya Rabbi asyhadu wa daraji. Ya Rasulullah, salamu alaik ya Rabbi asyhadu wa daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penampilan dari Rebana Remaja Forenkori. Perlu kami sampaikan bahwa Rebana Remaja Forenkori ini adalah penampilan perdana. Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi kami yakin mudah-mudahan nantinya bisa lebih. kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati
sayangnya dan sayangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kami dari pengurus mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Terutama terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu undangan